CCTV ini isinya mengenai pembuangan mayat. Curiga yang mengamankan pertama kali itu siapa? Itu adalah Pak Rudiana, bapaknya korban. Jadi apa yang dikatakan Rasman, ya biarkan saja lah, biar senang lah. Hai, kembali kontakannya. Ini sudah lama kita nggak podcast. Hari ini kita podcast spesial, ada bintang tamu nih guys ya. Bintang tamu yang semua orang cintai guys ya. Kita kenalin ya. Peggy, apa kabar? Halo, assalamualaikum. Kabar baik, alhamdulillah. Peggy sekarang senyumnya bahagia. Alhamdulillah. Senyumnya bahagia, pasti itu senyumnya berarti sekali dalam senyumannya. Gue nggak salah pilih pengacara nih. Masih pengacaranya ada setia di sampingnya. Pak Tony, apa kabar? Baik, Kak Denis. Sehat Pak Tony? Sehat. Oke, Pak Tony luar biasa perjuangannya. Terima kasih. Iya, patut diapresiasi loh. Ya, berkat dukungan semuanya ya Kak Denis dan semuanya masyarakat Indonesia, netizen seluruh Indonesia. Sehingga amin. bisa berhasil. Tapi aku emang percaya kalau misalkan orang baik pasti jalannya baik juga. Iya. Ya kan? Nah, aku mau pertama-tama mau tanya nih kabarnya Kak Peggy. Kak Peggy apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Kak. Gimana perasaannya sekarang? Perasaan sekarang sih jauh lebih bahagia sih Lebih baik dibanding di dalam. dibanding di dalam. Kalau di dalam kan ya kita merasakan beban, merasakan pikiran, tapi sekarang alhamdulillah udah semua itu bisa terlewati gitu. Amin. Terus dari itu berkat doa ibu juga Iya, ya. berkat doa ibu, doa keluarga, doa semua seluruh masyarakat Indonesia, netizen, dan tentunya doa para orang-orang baik yang ya teman-teman pada bapak beliau yang suka pihak-pihak yang sudah suka relawan mau membantu, mau berjuang. Mereka meninggalkan anak istri yang malam untuk bisa membela kebenaran seperti itu. Benar-benar pembela kebenaran keadilan. Oke. Nah, kalau aku lihat kan mama ibunya kan sayang banget sama Kak Peggy ya. Iya, benar. Pas bebas itu gimana tuh? Perasaan itu beliau itu sangat-sangat terharu, sangat bahagia sekali. Mungkin hampir setiap hari beliau tuh selalu meneteskan air mata untuk mendoakan saya dan bisa berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Namun kan waktu saya di dalam komunikasi itu sangat susah, terbatas. Jadi kan sekarang setelah saya keluar ya beliau tuh sangat bahagia sih. Jadi waktu pas di dalam nggak komunikasi sama sekali dong? Enggak, selama 20 hari itu. Selama 2 hari pertama nggak bisa komunikasi sama sekali. Jadi nggak ada akses, nggak ada apa. Terus setelah 20 hari itu baru bisa masuk komunikasi seperti itu. Aku tuh dari semuanya tuh paling terharu kalau misalkan masalah ibu. Soalnya aku sama mamaku kan deket banget. Nah, aku lihat ibunya Kak Peggy tuh sayang banget. Itu juga salah satu bisa bebas tuh mungkin doa seorang ibu ya. Iya, benar. Doa seorang ibu tuh pasti kena. dijawab. Aku mau tanya nih sekarang ya, mulai kita bertanya-tanya ya Iya, guys ya. boleh. Nah, kalau misalkan Pak Tony itu kenal sama Peggy dari mana? Saya nggak kenal sebenarnya sama Peggy. Oh, nggak kenal? Nggak. Jadi pada tanggal 21 Mei 2024, Peggy Setiawan kan ditangkap. Nah, kemudian tanggal 23 Mei, saya dihubungi oleh rekan advokat namanya Pak Jayani, meminta saya agar membantu Peggy. Nah, saat itu yang menangani 2 pengacara saat itu. Ibu Yanti itu majikannya ibunya Peggy. Majikan ibunya Peggy? Iya, jadi ibunya Peggy namanya Ibu Kartini, itu jadi ART kerja di Ibu Yanti. Ibu Yanti ini pengacara. Nah, jadi saya diminta membantu Ibu Yanti untuk menjadi kuasanya Peggy. Jadi kan Ibu Yanti saja nih waktu itu yang menangani sama Mas Adnan. Nah, saya diminta membantu pengacara Ibu Yanti itu ya untuk membela Peggy. Nah, waktu itu saya jawab, masa saya membela pembunuh, saya bilang kan. Jadi saya nggak mau awalnya. Tapi kemudian Ibu Yanti itu menjelaskan bahwa Peggy ini tidak bersalah. Pada saat kejadian Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Masa sih, saya bilang, bener. Ada nggak saksinya Peggy itu ada di Bandung? Ada. Sekarang ada orangnya, saya bilang. Ada katanya. Bisa nggak saya mau ngomong sama saksi-saksi itu bahwa memang saat kejadian Peggy Setiawan ada di Bandung? Bisa katanya. Akhirnya saya dari Indramayu. Saya kan tinggal di Indramayu. Kalau Peggy ini dan pengacaranya Ibu Yanti itu kan tinggal di Cirebon. Akhirnya saya meluncur dari Indramayu ke Cirebon.
Nyampe di sana, kemudian saya ketemu dengan Ibu Yanti, ketemu dengan ibunya Peggy, Ibu Kartini, ketemu dengan Mas Adnan, ya, 2 pengacaranya tadinya itu. Nah, lalu saya tanya-tanya. Setelah saya tanya-tanya, ya, saya live-kan juga di YouTube saya, ya. Kemudian Ibu Kartini dan Ibu Yanti itu menjelaskan bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan ini berada di Bandung. Muncullah nama-nama teman-teman kerjanya, teman kuli bangunannya itu. Di antaranya Bondol, Ibnu, Robi, kemudian Suparman, kemudian bapaknya Peggy, Rudi Irawan, kemudian majikan atau pemilik proyek rumahnya, kan proyek rumah tinggal, Pak Agus atau Pak Aceng, ya. Akhirnya semua muncul itu saya datangi, saya wawancarai satu-satu. Satu-satu. Iya, saya wawancarai satu-satu. Akhirnya saya mendapatkan keyakinan bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah pelakunya. Ya. Masa mereka orang-orang kampung pada berani bohong kan? Sejak saya mendapatkan keyakinan, baru saya mau menjadi pengacaranya Peggy. Itu. Jadi saya sebelumnya nggak kenal kan itu. Nah, itu pun setelah saya tekan kuasa, saya belum ketemu Peggy kan, masih susah tuh di sana. Nah, saya mulai ketemu Peggy kan, tapi saya mendampingi itu saksi-saksi saya dampingi kan, periksa. Nah, baru kemudian saya ketemu Peggy di situ. Jadi sudah proses agak berjalan agak lama, saya jadi kuasa, baru saya bisa ketemu Peggy setelah ada surat kuasa karena Peggy kan ditahan. Itu Kak. Jadi nggak kenal sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak kenal. Iya. Berarti yang Pak Tony Sukarelawan itu benar? Betul, tidak dibayar. Saya tanya saya Peggy-nya. Semua seluruh pengacara ada 74 pengacara. Itu tidak ada yang dibayar, seperak pun tidak ada. Luar biasa ya, luar biasa. Tepuk Gitu. tangan dulu buat Pak Tony loh, hatinya luar biasa. Kalau dibayar malah keluar biaya ya Pak ya? Buat Ya kesana pasti sini ya? transportasi, ya bolak-balik pastilah kalau itu. Dan saya juga memberikan handphone ya kepada saksi-saksi yang meringankan Peggy. Jadi saksi-saksi yang mengetahui Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat kejadian, ya, itu saya minta agar saksi-saksi ini diperiksa oleh polisi, agar dimasukkan dalam berkas perkara, agar penyidik ini mempertimbangkan, ini ada loh saksi yang mengatakan bahwa, yang mengetahui bahwa Peggy Setiawan ini bukan pelakunya pada saat kejadian ada di Bandung kan itu. Lantas saksi-saksi itu diperiksa, Kak. Setelah diperiksa, ternyata begitu mau pulang, handphone para saksi itu disita oleh penyidik. Ya nggak tahu, mungkin bener enggak nih kan, barangkali mungkin kontak-kontakan sama Peggy. Ya masih curiga lah kalau polisi itu udah menetapkan orang tersangka terus curiga kan, terus menggali kan. Ya itu sah-sah saja, itu kewenangan dia ya. Untuk penyelidikan. Ya, tapi saksi itu begitu pulang karena handphonenya disita, Pak Tony, saya nanti komunikasinya pakai apa katanya. Nah, saya jadi terenyuh kan. Akhirnya sudah semua saya ganti handphonenya kan. Iya. Buset, luar biasa. Iya, jadi udah saya bagi-bagi giveaway pula betul. Akhirnya saksi yang handphonenya disita itu saya ganti, ada 2 orang. Nah, kemudian satu saksi yang nggak punya handphone ya, karena memang penting Ibnu saya kasih, termasuk ibunya Peggy untuk komunikasi biar lancar kan. Karena ini benar-benar saya udah menemukan senjata-senjata ini agar mereka ini jangan sampai didatangi orang, kemudian ya ditekan, diintervensi, diintimidasi, akhirnya berubah. Jadi saya kasih handphone, kalau ada apa-apa kontak saya. Kalau ada yang datang mengintimidasi atau apa, kontak saya sebenarnya. Itu sebenarnya tujuannya, memudahkan komunikasi. Dan mencegah intervensi. Iya, itu lah. Alhamdulillah kan, akhirnya lancar sampai sidang kan. Pra-peradilan akhirnya Peggy Setiawan dinyatakan tidak, penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah ya. Akhirnya bebas kan. Gitu. Langsung pada happy semua netizen Indonesia. Iya. Langsung viral tuh semua di TikTok. Ada memang satu yang dari se-Indonesia itu, ya, satu oknum pengacara yang tidak suka dengan kebebasan Peggy itu. Ya mungkin Kak Denis tahu lah, kenal ya. Oh, menurut saya mah itu bukan pengacara, itu pelawak. Nah, begitu kalau tadi kan nih Pak Tony bilang kan, sebelumnya kan Pak Tony kan sempat nggak percaya kan kalau misalkan Kak Peggy ini tidak melakukan tidak lah ya. melakukan. Nah, kan Pak Tony itu wawancara 7 itu ya? Iya, 7 saksi lah. Nah, kata-kata apa yang bikin Pak Tony percaya kalau Peggy itu bukan pelakunya? Ya, pertama dari Bondol. Ya. Bondol ini pekerja bangunan juga. Ya, sama Peggy. Bondol itu mengatakan pada saat kejadian malam 27 Agustus 2016, dia ini pulang ke Cirebon itu diantar sama Peggy. Ya, Gi ya? Iya, benar. Sampai ke jalan raya menuju angkot dari
bedeng. Jadi kan Betul. kalau kuli bangunan tuh kan tidurnya di bedeng ya. Di bedeng tempat proyek itu si Bondol ini pulang itu diantar sama Peggy sampai jalan raya menuju angkot. Lalu si Bondol itu pulang ke Cirebon karena dia kerja di sana nggak betah baru seminggu. Nyampe di Cirebon mau pulang ke rumah melihat rame-rame di jembatan layang Talun flyover itu yang saat itu mendengarnya kecelakaan. Yaitu kejadian itu. Nah kemudian dia setelah pulang sampai rumah baru 3 hari kemudian Bondol mendapat kabar bahwa rumahnya Peggy digerebek 3 hari setelah kejadian, rumahnya ibunya. Kalau Peggy kan masih di Bandung. Nah, kemudian Bondol datangi ibunya Peggy. Ada apa digerebek? Peggy dituduh pembunuh. Lah kata Bondol, lah Peggy kan di Bandung kan gitu. Iya saya pulang ke sini ke Cirebon, Peggy itu ada di Bandung. Nah, lalu di Bandung kan begini. Ketika Bondol di sini pulang ke Cirebon, kan Bondol tidak tahu nih apakah Peggy pulang lagi ke Bedeng ya atau tidak. Kan gitu saat nganter Bondol sampai angkot. Nah, lalu ada orang yang tidur bareng sama Peggy di sana, yaitu ada Ibnu, ada Suparman, ada Robi. Saya tanya juga, memang habis nganter Bondol balik lagi ke Bedeng dan tidur bareng di sana. Ada Ibnu, ada Suparman, ada Robi. Ya, saya tanya semua. Jadi itu yang membuat saya ya percaya bahwa ya dari keterangan saksi-saksi ini masa mereka bohong kan? Nah, dari keterangan saksi-saksi ini ya menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini saat kejadian berada di Bandung. Dan sampai pulang besoknya itu 28 Agustus ya, mereka Peggy ini kerja lagi. Ya, kerja lagi di sana. Kan sama siapa Suparman, sama Robi, sama ibu, sama bapaknya kerja lagi di sana. Nah, jadi jelas cerita itu jelas. Nah, kenapa Bondol sampai ingat waktu itu tanggal 27 Agustus waktu pulang? Karena pada saat pulang bertepatan dengan kejadian rame itu kan. Terus 3 hari kemudiannya dengar kabar bahwa itu pembunuhan yang waktu malam minggu kabarnya itu kecelakaan bahwa itu adalah pembunuhan kan. Itu. Jadi sangat runtut ya keterangan saksi itu sangat jelas bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Itu yang membuat saya percaya akhirnya. Makanya begitu saya yakin ya saya lantang untuk menyuarakan kebenaran ya. Gitu. Iya benar, orang TKP-nya kan di Cirebon ya, Iya. KPG-nya di Bandung. Di kan? Bandung. Oke. Nah terus waktu itu kalau waktu itu kan pada bilang kan KPG itu ketua geng motor, ya kan ya? Benar. Sebenarnya KPG kuli bangunan apa ketua geng motor? Kuli bangunan. Jadi saya mau join geng motor. Jadi pas ketika rilis kan polisi menerangin bahwa saya itu ini ketua geng motor yang paling sadis yang menyuruh mereka yang membunuh, yang memperkosa, yang melakukan pertama kali lah gitu. Padahal saya bantah itu jelas kan saya bantah. Tidak, ini bohong karena saya nggak pernah melakukan itu, saya nggak pernah merasa menjadi ketua geng motor seperti itu. Kan saya bantah terus seperti itu. Lalu kemudian saya tarik terus saya nggak dikasih kesempatan buat ngomong itu. Kenapa bisa KPG dibilang ketua geng motor? Nah itu juga saya bingung. Oh KPG bingung. Saya juga bingung. Bingung. Kalau menurut Pak Tony kenapa tuh? Ya itu kan gini. Kalau menurut saya ya. Ketika film Vina rame, kemudian DPO dirilis ya Kak, kan didesak tuh oleh netizen, didesak oleh netizen ya mungkin yang penting namanya Peggy, apalagi dulu waktu pernah digerebek tahun 2016 kan, rumahnya itu kan, artinya kalau dari dulu 2016 itu yakin kenapa nggak dikejar, kenapa nggak ditangkap kan itu. Nah ini setelah film rame, film Vina rame, viral, kemudian dia ingat mungkin polisi itu. Itu saja yang dulu rumahnya pernah digerebek kan. Ya, tangkaplah Peggy. Karena dalam putusan pengadilan nih, Kak, motifnya itu antar geng motor itu. Yang dalam putusan pengadilan, pembunuhan itu motifnya geng motor. Jadi salah satu pelaku dalam putusan pengadilan itu namanya Andi, itu mengatakan kepada 10 orang temannya, 11 total pelaku, bahwa ia sedang bermasalah dengan geng motor XTC. Ayo kita cari kan geng motor XTC. Nah tiba-tiba lewat itu korban menggunakan jaket XTC. Ya si Eki sama Pina itu. Kemudian dikejar dan terjadilah kan korban nyawa. Nah sehingga ya yang dicari Peggy pertama berdasarkan putusan pengadilan, geng motor juga berdasarkan motif ya
dalam putusan pengadilan. Jadi mau terserah nih Peggy nih, mau kuli bangunan, mau apa, pokoknya ini geng motor lah udah. Gitu kalau menurut saya ya. Pokoknya dipaksakan agar sesuai dengan putusan pengadilan, agar sesuai dengan DPO yang tertuang dalam putusan pengadilan. Itu kalau menurut saya. Jadi dipaksakan. Kirim terus kan sambil konferensi pers dan seterusnya kan. Iya, itu. Tapi ya tetap aja kan kebenaran itu tetap akan pasti akan muncul. Iya, akan muncul. Kuat akan mencari jalannya sendiri kan. Iya, kebenaran kalau digali, kalau dikubur sedalam-dalam apapun akan keluar juga. Iya, makanya akhirnya ya memang dia kuli bangunan kan. Jangan-jangan KPG kuli bangunannya sambil pakai jaket motor kali. Mungkin Nah, tahu tuh. mungkin bisa jadi. Tanya. Bisa jadi. Ya saya aja sebelum jadi pengacaranya itu kan saya datang ke rumah Ibu Kartini, ke rumahnya Peggy. Ibu pernah nggak misalnya Ibu kan menyuci bajunya Peggy, pernah nggak nyuci jaket geng motor? Nggak pernah katanya. Pernah nggak, coba diperiksa? Saya masuk tuh ke dalam, ya dilihat apa. Memang nggak pernah punya jaket atau apa atribut ya geng motor. Memang dia bukan anggota geng motor. Iya. Gitu loh. Nah, jadi saya nih safety sebelum jadi pengacaranya Peggy, saya safety karena tahu sendiri kan netizen Indonesia. Ya, sudah cerdas. Iya, cerdas. Netizen Indonesia luar biasa. Detektif semua. Iya, detektif. Iya. Jadi kalau kita salah-salah bela pembunuh habis ya. Habis. Tamat sudah kali ya kan. Tapi pengacara yang benar kan gitu, menyelidiki dulu. Benar atau tidak ya kan. Betul. Walaupun pembela juga kan setidaknya punya ini hati nurani Hati kan. nurani, betul. Benar apa enggak? Cocok atau tidak. Betul. Bukan asal nggak kenal tiba-tiba maksa ya Iya, menjadi pengacara. Iya, itu kan Kayak patut gitu. dipertanyakan. Untung kamu Peggy tidak salah pilih pengacara, Peggy. Nah, kalau Kak Peggy itu sebenarnya tuh kenal nggak sih sama Vina? Sama sekali nggak kenal. Sama sekali nggak? Sama sekali nggak kenal. Pernah dengar nggak? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama Nggak sekali? pernah sama sekali. Bingung juga ya? Bingung, masa orang nggak kenal dituduh pembunuhnya ya? Bingung juga ya? Pembunuhan berencana, Kak. Kalau pembunuhan berencana itu berarti ya dipikirin ya? iya, sakit hati. Misalnya kenal nih ya. Saya kenal sama Kak Denis ya. Lalu saya merencanakan ya, karena kenal. Bagaimana dikatakan pembunuhan berencana kan ada dendam. Benar nggak? Nah, lalu kalau nggak kenal, bagaimana dendamnya? Apa motifnya? Kalau melakukan pembunuhan berencana, betul nggak? Nggak kenal. Peggy sama Vina nggak kenal. Peggy juga sama orang-orang yang sudah divonis tuh, Kak. Orang-orang yang divonis bersalah itu dalam putusan pengadilan itu nggak pada kenal. Harusnya pembunuhan berencana itu saling kenal pelakunya. Karena untuk merencanakan perannya apa kan itu, pertemuan berapa kali apa kan itu harusnya. Ini nggak kenal sama Sudirman aja satu orang tuh ya. Pokok itu sih apa, Gi? Pernah sekolah bareng SD. Teman SD. Teman SD. Jadi pas kelas 1 tuh saya sama dia tuh bareng sekolahnya. Dan kemudian dia nggak naik 4 tahun. Sementara saya naik terus sampai mulai SMP. Setelah itu kan udah nggak ada komunikasi lagi. Ya udah pisah. Pisah. Itu Sudirmannya saja teman SD dia nih. Itu kan yang dihukum itu. Dia kan sudah sekarang bersuara bahwa dia itu bukan pelakunya gitu loh. Kan dia mengaku karena merasa tidak tahan dianiaya pada. Coba. Yang itu. Agak ngeri ya. Iya, coba. Orang dibilang pembunuhan berencana, kenal juga enggak, saya juga jadi bingung ya. Iya. Nah, tapi pas pertama Pak Tony pasti bingung juga kan, pertama nggak percaya juga. Iya, makanya itu yang menjadi tantangan buat saya. Ini harus segera diungkap ini kebenaran. Kok pembunuhan berencana, para pelakunya nggak kenal korban? Pembunuhan berencana, para pelakunya nggak pada saling kenal kan itu. Kalau Peggy sama ini nggak kenal kan itu, sama pelaku-pelaku lain yang sudah dinyatakan bersalah, divonis ya. Terlepas nanti mau mengajukan PK, mudah-mudahan PK-nya dikabulkan. Karena memang dia katanya divonis itu ya ada mengakui itu karena terpaksa, nggak tahan dianiaya katanya. Tapi semua itu kan lagi dibantu nih sama Pak Oto yang masih di dalam nih, sama Pak Oto grup, sama Bang Parhat grup itu kan lagi dibantu untuk diajukan peninjauan kembali. Yang mudah-mudahan nanti terungkap ya kebenarannya. Oke, nah terus gitu kan setelah Kak Peggy bebas nih sekarang nih, ada intimidasi nggak sih dari pihak lain? Ada yang ngecer atau apa gitu? Kalau Peggy sih alhamdulillah sampai hari ini, apalagi seminggu ini kan sama saya ya, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Amin. Cuma memang saya dapat kabar
polisi ini sekarang lagi memburu DPO lain di luar Peggy Setiawan ini ya. Jadi lagi memburu nama-nama lain. Nah, nama-nama lain yang dicurigai sebagai pelaku oleh kepolisian ini. Ini yang lagi kami nantikan. Yang diburu itu apakah memang benar pelakunya atau bukan kan? Iya. Itu yang terakhir baru saja update ya berita itu bahwa polisi sedang memburu orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku, yang dicurigai sebagai DPO. Itu sekarang yang sedang kabar yang terbaru. Nah, kalau bukan Kak Peggy, berarti siapa sih sebenarnya pembunuhnya? Kalau menurut Pak Tony, menurut Ya. Peggy? Kalau menurut saya mah tidak tahu karena saya tidak mau tahu. Oh, nggak Atau tahu. ini aja ya jelasin. Ya kan gini Kak, memang kasus ini kan di netizen itu banyak sekali bermunculan orang-orang ya yang dicurigai kan, media sosialnya apa. Tapi saya dapat kabar ya, saya dapat kabar ada juga di berita tadi ini polisi lagi mencari ya nama Egy Rian Prayoga atau Egy Gialola. Egy Gialola. Iya, akun Itu yang lagi Facebooknya dicari? itu, iya lagi dicari itu tadi kan berita itu kan. Kan yang diwawancarai tadi kan Prima apa Rai siapa gitu kan. Nah itu kan sedang menanyakan Egy Gialola. Nah Egy Gialola itu akun Facebooknya itu dia nama lainnya ada tuh Egy Rian Prayoga dalam kurungnya itu Perong. Nah polisi pada saat meriksa dia sebagai tersangka karena saya kan dapat salinan BAP-nya. Memang digali itu ditanya nama panggilan dia Perong atau bukan. Jadi yang dicari polisi ini ada nama Perong, Kak. Karena di dalam putusan pengadilan itu Peggy alias Perong. Nah, mungkin ya yang diburu Egy Gialola, akun Facebook satunya itu Egy Rian Prayoga, yaitu dalam kurungnya itu ada Perong. Iya, tapi kan kita nggak tahu. Iya. Jadi mungkin yang ada kesamaan Perong itu dicari dulu itu kan. Nah, tapi ya bagi saya begini, sebagai praktisi hukum tidak melulu harus Perongnya saja kemudian ya dicurigai. Tetap alat buktinya apa yang mengarah ke dia. Kan gitu. Sama lah waktu ini juga dicurigai Perong. Ini malah lebih parah, tidak ada panggilan Perong malah dipaksakan. Ya, Iya. wah dicari-cari. Kan gitu. Nah, ini yang ada nama Perongnya saja memang harusnya nanti polisi mempunyai alat bukti, bukan hanya dari alias Perong saja atau dari sebutan Perong saja ya, tetapi harus memiliki alat bukti yang mengarah ke dia, misalnya keterangan saksi atau CCTV atau rekaman video atau sidik jari, kan gitu kan. Nah, jadi kalau pelakunya siapa ya kita nggak tahu. Cuma kabar terakhir ya, polisi lagi memburu atau mencari ya akun Facebook ya Egy Gialola itu. Nah, atau akun nama lainnya itu Egy Rian Prayoga dalam kurung Perong. Nah, itu yang sekarang nih berita terakhir. Ya. Iya. Nah, kemudian ya saya rasa kalau itu misalnya diperiksa entah terlibat atau tidak, saya rasa nanti mendapatkan titik terang. Karena kalau memang dia ya Kalau memang. pasti kebuka nanti teman-temannya. Betul nggak, Kak? Betul, siapa aja. Iya. Tapi kalau memang bukan dia, ya sudah. Ya sudah, iya. Iya, masih teka-teki lagi nih kita nih. berarti Panjang ini cerita. Panjang banget ceritanya ya. Iya. Berseri-seri, bertubi-tubi ceritanya. Ini PR bagi polisi. Polisi Indonesia juga pinter-pinter, Kak. Teroris yang hanya sekilas saja pakai sket apa itu kenal loh ya. Iya, pasti ketemu. Pasti ketemu. Ya, mau masa ngumpet ini- di ujung kulon pasti ketemu. Iya, masa ini nggak ketemu kan? Mm-mm. Itu. Nah, kemudian ada lagi itu netizen ya mencurigai Peggy Setiawan yang di Cianjur, sama sama dia. Oh, Nah. ada yang namanya Peggy Setiawan juga. Iya, nah kalau itu informasinya itu ketua geng motor malah. Tadi polisi kan ada dua nih. Satu mencari Peggy itu yang alias Perong, kedua yang ada hubungannya dengan geng motor. Kan itu kata kuncinya, Nah, yang keywordnya. Iya. Nah, Peggy ini tentu bukan Perong, bukan juga anggota geng motor. Iya. Heeh. Ya. Nah,
Kalau yang di Cianjur memang tidak ada panggilan peron. Tapi kalau hubungan geng motor, iya. Dia ketua geng motor. Iya, karena diwawancarai sama Kang Deddy Mulyadi itu memang dia mengakui cuma di Cianjur katanya, bukan di Cirebon. Berarti dia udah diperiksa juga dong? Belum. Hah, kok belum? Ya itu dia nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin gini. Ya ini PR lah bagi polisi. Karena memang untuk memeriksa seseorang itu harus ada keterangan orang lain dulu yang menyebut, Kak. Iya kan? Adanya laporan. Iya, laporan kemudian kira-kira menyebut nama dia sebagai dasar untuk memeriksa. Atau ada alat bukti lain walaupun bukan keterangan saksi. Misalnya keterangan foto pada saat kejadian dia berada di lokasi kan gitu. Atau walaupun nggak berada di lokasi adalah alat bukti yang mengarah dia. Nah itu boleh diperiksa sebagai saksi dulu kan. Nah sejauh ini memang saya belum pernah mendengar statement dari pihak kepolisian bahwa Peggy Setiawan yang terkait dengan geng motor yang di Cianjur itu diperiksa, itu saya belum pernah mendengar. Mungkin udah diperiksa kali, mungkin Pak kita nggak tahu kali ya. Ya coba saja kita tunggu nih kan. Iya. Harusnya kan memberikan statement karena kasus ini rame ya Kak. Harusnya setiap siapa yang diperiksa ya, kemudian jika ada keterkaitan ya harus segera umumkan. Nah kemudian polisi seharusnya ketika ada aspirasi dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Nah mengenai Egy Gialola atau Egy Rian Prayoga yang dalam kurung Peron dan mengenai Peggy Setiawan yang informasinya itu masih ada kaitan gang motor, ini kan aspirasi masyarakat kenceng banget agar 2 orang ini diperiksa Kak. Nah, tapi baru dapat kabar bahwa memang yang lagi dicari itu yang ada nama Peronnya itu Egy Gialola kan. Nah sementara yang di Cianjur memang belum pernah dengar nih kan mau diperiksa atau diburu ya itu belum pernah dengar. Belum pernah ada kabar ya? Iya. Oke, kita doakan saja semoga segera ya. Amin. Betul. Amin. Nah, terus kan ini kan lagi rame kan kata Pak Tony tadi kan yang di media sosial yang masalah statusnya si Vina yang di Facebook itu kan semua ke up tuh ya? Iya. Ke sosmed. Nah, Iya, ada. Jadi statusnya Vina pada tahun 2014 ya. Vina itu pernah menulis status dengan bahasa kalimat begini. Egy kirik inbox kurang ajar. Kan gitu? iya, ini Nah. aku tampilkan biar nggak bingung. Oh iya. Egy kirik inbox kurang inbox ajar. kurang ajar. Iya. Ya, Vina nulis status Facebook di tahun 2014. Nah, Egy di temannya dia, ya temannya si Vina itu setelah dilihat, yaitu Egy Rian Prayoga, ya Egy Rian Prayoga yang dalam kurung Peron. Nah, apakah kemudian dia dicurigai atau dia pelakunya? Kan belum tentu memang. Tetapi polisi itu harusnya bisa menelisik, mempelajari, ya berarti Vina ini punya masalah dengan orang tersebut. Iya, Buktinya karena Vina menulis status umpatan. kirik inbox kurang ajar apa ya artinya? Artinya anjing. Oh. Kirik itu bahasa Cirebon Indramayu ya. Itu artinya anjing. Inbox? Egy anjing, inbox kurang ajar. Itu Mungkin artinya, inbox- arti dari ya. status itu ya? Iya, inbox itu mungkin ke inbox Facebook kan. Iya. Nah, jadi seharusnya polisi juga menggali kan. Bisa juga dari situ polisi ini bisa memeriksa. Ada masalah apa Anda? Kan itu Iya. sama Vina sebelum kejadian meninggal 2016 itu 2014. Ada masalah apa? Kan gitu. Bisa sebenarnya ini jalan untuk memeriksa seseorang atas nama Egy ya. Itu bisa karena Vina pernah menulis status umpatan kepada Egy. Betul nggak? Betul. Nah, harus diperjelas. Makanya pintu masuk penyidik kalau tadi kan kita harus ada orang yang mengarah ke Egy kan itu ya. Nah, sekarang dari status itu polisi bisa masuk nih untuk memeriksa Egy. Karena ada kecurigaan, ada statusnya Vina ya menulis umpatan kepada Egy. Ini harus dipanggil Egy, disuruh klarifikasi. Ini kenapa nulis status begini? Ya. Apa masalah dengan Anda kan itu? Nah, siapa tahu kan nanti kebongkar, bener gak? Atau dia memang suka. Nah, kalau memang dia suka,
Lalu ada hubungannya enggak nanti kan dengan peristiwa itu? Kan itu. Apakah ada dendam, tadinya suka, kemudian tidak diterima misalnya, kan itu. Iya benar, harus Kan hati-hati, itu, kan? harus klarifikasi biar tahu Iya. ya, biar ketahuan. Betul. Oke. Banyaklah celah-celah. Nah, jadi status Pina ini sudah terbuka di publik. Hanya saja memang Sudah tersebar. Iya, udah tersebar. Makanya sudah bisa lah dipublikasikan juga memang udah tersebar ya. Nah, itu diantaranya statusnya Pina. Nah, terus gitu kalau dibuka juga akun Facebooknya Egy Rian Prayoga dalam kurung Perong, ya itu Yang dia. itu, Pak. Yang Iya, itu, betul. Nah, kalau polisi mencari Perong kan gitu ya. Kan meriksa dia kan sampai ditanya tuh panggilannya ada Perong enggak. Ya ini udah jelas-jelas Perong, Kak. Ya tak lagi-lagi ya polisi harus memiliki alat bukti lain kan. Tapi Iya. hanya sekedar diperiksa saja polisi juga berhak ya berwenang untuk melakukan penyelidikan kan. Nanti juga kalau tidak terkait ya polisi juga harus fair, harus objektif. Kalau nggak terkait ya dilepas lagi, ya nggak? Iya, benar. Jangan dipaksakan kayak Peggy dulu kan. Nah, Peggy waktu itu ditanya, apa ada Perong gimana tadi? Iya, tanya gitu. Kamu pernah panggil Perong nggak? Saya jawab nggak pernah sama sekali. Teman-teman kamu gimana manggilnya Perong nggak? Saya panggil Peggy. Teman-teman saya di setiap sekitar rumah tuh panggil Peggy semua dari kecil. Pas penyidikan tetap aja maksud, oh kamu udah bohong. Teman-teman kamu yang di dalam itu udah manggil kamu katanya Perong. Gitu. Terus kamu tuh jangan bohong. Kalau saya nggak ngaku Perong tuh, saya di itu, oh kamu tuh nggak ngelihat dilempar pakai aqua itu. Pas saya ngeliat Perong itu, tuh bener Perong gitu, seperti itu. Ini seperti itu. Maaf ya ketawa. Iya, kayak gitu. Itu saya tetap aja gak ngaku, bukan Pak, saya nama Peggy, jadi saya terserah Bapak aja gitu, mau manggil apa, manggil apa, nama saya tetap Peggy kok, dipanggil Perong. Oh kamu gak ngaku aja gini, ya mereka tetap kekeh dalam pendirian mereka, saya juga tetap kekeh dalam pendirian saya, mau salah gak salah kok. Jadi saya sama kali gak takut gitu, seperti itu. Katanya teman-temannya bilang kamu Perong. Iya, katanya mereka. Siapa yang bilang Perong? Ya nggak tahu kata polisi, teman-teman katanya teman yang udah ditangkap itu kan katanya, mereka manggil kamu tuh Perong katanya. Jadi kamu jangan gak ngaku ini, udah banyak bukti, kami udah punya benang merah seperti itu. Ya udah kata saya, silakan aja Pak, kalau nggak percaya mah orang saya nggak pernah dipanggil Perong kok. Mereka tetap kekeh aja seperti itu sih. Emang ada teman-temannya ngomong dia Perong? Nggak ada. Kalau saya membaca BAP, Iya. saksi-saksi, ya, membaca jawaban penyidik Polda pada saat di sidang pra peradilan, ada memang yang orang yang menyebut ya bahwa Peggy ini dipanggil Perong. Tapi menurut saya keterangan saksi itu ya itu mengada-ngada. Ya itu tadi dikondisikan agar ini nih Perong kan itu. Jadi misalnya ada tuh saksi siapa Gi? Nilam. Kamu kenal nggak Nilam? Nggak kenal. Tuh. Malah nggak kenal kan? Emang nggak kenal? Nggak kenal. Dia siapa Nilam? Nilam. Nilam Jadi itu yang bilang Peggy itu dipanggil Perong. Iya. Kan saya sebagai kuasanya kan tahu dong ya ini siapa saja sih yang menyudutkan dia kan. Nama-namanya ada tuh diantaranya di situ ada Nilam. Kemudian ada berapa orang lah, 2 orang lah ya. Tapi kalau saya baca ya itu dia bukan dipanggil Perong itu ya bukan karena bergaul ini dipanggil Perong, tapi hanya komentar-komentaran itu ya. Tapi bukan manggil dia Perong itu. Jadi ada tuh Perong, cuma diplesetkan, diarahkan ke dia. Itu yang saya pelajari. Sehingga saya ini dipaksakan sekali supaya ada yang menyebut nama Perong biar dia semakin kuat sebagai Perong kan gitu. Itu gak yang terjadi. Dasarnya dari mana itu si Nilam bisa ada jadi saksi? Jadi di pesan saat inbox dulu kan, saya kan pernah ini, ibaratnya ya, dari teman kakak ya, kakak punya temennya. Nah kenapa saya itu teman kakak sama kakak lah temenan. Nah teman kakak tuh Pak Tony. Nah Pak Tony itu kenal sama si Nilam. Nah selebihnya kan saya pernah Nilam kan di main bareng sama kakak. Nah saya itu waktu itu pernah ketemu gitu. Setelah itu saya ngomong pas setelah si bapak pulang, saya ngomong ke teman si kakak ngomong, Kak punya nomor itu enggak si cewek itu yang tadi gitu. Iya punya nomor cewek tadi enggak? Katanya buat apa? Saya mau minta nomornya teman yang ini yang cewek yang 2. Nah setelah waktu zaman itu kan booming nih kata-kata terong-terongan sama cabe-cabean 2016 kan. Nah setelah itu kan saya inbox nih, saya bilang kan katanya kan namanya Nilam ya, Nilam punya teman kamu enggak gitu? Teman apa Rong katanya kan, lo gitu Rong, ya temen cewek kamu katanya seperti itu. Terus kata dia tuh nggak punya katanya, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan itu manggil terong-terongan. Nah iya si Nilam juga manggil saya cabe-cabean terong kebalik terong-terongan. Jadi saya manggil si Nilam sama teman-temannya itu cabe-cabean karena naik motor kan 3-an terus sih. Nah terus bercandaan terus saya juga manggil dia juga manggil saya itu terong-terongan sama teman saya karena saya kan
ya pakai motor kan sampai becongan 3 terus. Jadi gitu. Zaman dulu kan waktu 2016 kan banyak yang terong-terongan cabe-cabean manggilnya seperti itu. Manggilnya rong gitu. Rong. Oh, Padahal itu iya. terong-terongan. Saya juga Kan ya parah cabe-cabean. ya. Seperti Jadi itu. pokoknya apapun yang kira-kira ke arah rongrong itu Rongrong dijadikan alat bukti oleh polisi itu. Nah itu, pas saya kan udah dijelasin tuh dalam BAP, Udah, BAP itu teror. penambahan, iya seperti itu. Jadi nggak kenal sama Nggak Nilam kenal, ya. iya. Cuma waktu itu mungkin dia si temennya dia kan. Iya, Nah, seperti itu. jadi nggak kenal aslinya. Asli nggak kenal Cuma sama itu sekali. dijadikan tuh alat bukti bahwa seolah-olah rong itu. Jadi memang kalimatnya juga rong doang. Ada di BAP tuh. Ada. Iya ada, iya rong doang. Yang nggak tahu nunjuk siapa, rong doang. Nah itu dijadikan bahwa itu perongan gitu. Kalau ini yang tidak ketemu nama perongnya, dipaksakan diada-adain kan ya, saksinya kan itu. Lah, yang sudah jelas-jelas perong, yang nggak tahu diperiksa belum kan? Ya nggak? Artinya kan asas praduga tak bersalah yang namanya untuk memeriksa itu boleh-boleh saja, asal ada petunjuk, asal ada bukti kan. Nah, tapi juga jangan dipaksakan. Masa sih mau melakukan kesalahan 2 kali ya, memaksakan jangan kan itu. Tetap polisi harus mencari alat bukti yang kuat. Siapapun, mau Peggy, mau Egy, mau Andi, Dani, yang DPO-nya kan DPO-nya ada 3 Kak. Peggy alias Perong, Andi dan Dani. Ada 3 DPO itu. Nah, yang ditangkap ini baru atas nama Peggy waktu itu kan ini kan. Nah, Peggy-nya sekarang lepas. Ya berarti 3 lagi DPO nih. Bisa 3. Iya. Nah, tapi polisi pernah mengatakan yang 2-nya fiktif katanya. Dihilangin. Nah, jadi Andi sama Dani dianggap fiktif. Nah, padahal Andi sama Dani, kalau dalam putusan pengadilan nih Kak, peranan Andi sama Dani ini yang membawa jenazah Eki dari lahan kosong, tempat eksekusi, dibawa ke jembatan flyover. Justru mulai diselidiki, mulai dilakukan penyelidikan, karena ditemukannya jenazah di jembatan Talun. Nah, sekarang kalau yang membawa jenazah itu fiktif, nggak ada, lalu jenazah dari lahan kosong ke jembatan Talun siapa yang bawa? Terbang sendiri jenazahnya. Itu Kunti dong. Iya, itu dia. Jadi terkadang penyidik juga polisi Polda Jawa Barat ini ya yang mengatakan bahwa 2 DPO itu fiktif. Itu aneh juga. Iya. Betul nggak Kak? Nah, itu yang kata-kata informasi dari Andi sama siapa? Dani? Andi sama Dani yang bawa jenazahnya itu dari mana? Putusan pengadilan. Oh, udah putusan pengadilan. Iya. Putusan pengadilannya udah tertulis. Udah tertulis. Kok jadi fiktif? Ya itu dia kan ya. Iya. Itu dia, bingung kan? Saya kan agak bingung soalnya kan saya toko bunga ya. Jadi iya, kok udah putusan pengadilan malah jadi fiktif ya? Jadi fiktif. Iya, Coba. Ya makanya ini jadi PR besar akhirnya kan. Polisi ngomong tadinya DPO 3, menghapus sendiri kan 2 DPO. Lah, di putusan pengadilannya sudah tertuang kan bahwa yang dihapus itu ada peranannya ada. Bunuh juga peranannya. Kemudian terakhir membawa jenazah Eki ke jembatan Talun itu. Lalu dibilang fiktif. Kalau berarti tidak ada jenazah di jembatan Talun. Kalau tidak ada jenazah di jembatan Talun, ya berarti tidak ada pembunuhan kan? Iya. Kan gitu logikanya. Benar. Nah, kalau Kak Peggy kenal nggak sama 2 orang itu? Sama sekali nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Oke. Sama sekali. Nah, terus kita lihat lagi nih ya, kita lihat Facebooknya yang udah tersebar ya di mana-mana. Nah, Kak Egy Rian Prayoga itu bilang Bandung Cianjur hujan lagi. Tahun berapa tuh Kak? Tahun kayaknya 5 ini Juni. baru. Ya, Ini baru. 5 Juni. Ya, Ya. kita bahas yang baru dulu. Nah, Berarti dia orang Cianjur ya, Bandung Cianjur hujan lagi. Nah, Ya. terus bawahnya dia bilang polisi dan netizen bego tolol semua. Yang mirip saya pasti dibawa lucu-lucu. jadi kalau status Kok dibilang itu, bego? ini kan kita namanya menganalisa kayak. Iya, menganalisa tidak dan berpendapat menuduh ya, ya. nggak menuduh. Kan yang bisa memutuskan salah atau enggak kan ya hakim, pengadilan kan. Peggy Setiawan yang di Cianjur itu kan banyak dicurigai itu sama netizen. Banyak dicurigai itu Peggy Setiawan yang di Cianjur. Nah, lalu Egy Rian Prayoga menulis status ya Bandung Cianjur ya. Kalau analisa saya, ya bisa saja Egy Rian Prayoga ini ke Cianjur. Bertemu dengan temannya yang di Cianjur itu kan, Iya, yang Peggy Setiawan kan. Ya karena mereka itu sama-sama, saya mendengar informasi sama-sama geng motor, Kak. Oh, Kak, yang Egy Rian Prayoga dalam dengan Kurung Peggy Perong Setiawan. ini geng motor. Iya. Satu geng.
saya nggak tahu kalau satu geng, tapi sama-sama anggota geng motor. Kalau saya mendengar informasi ya. Nah, benar dan tidaknya ya lagi-lagi memang polisi ini harus memberikan penjelasan ya, harus bisa menindaklanjuti. benar dan salah kan polisi dan pengadilan, kita kan Iya, hanya berpendapat ya. Betul. Nah, terus kalau kita lihat lagi postingannya yang tahun 2018 ya, 2017 ya. Iya. Nah, waktu tahun 2017 Peggy Akun ini akunnya apa? akunnya ini Peggy Speed Tracker. Oh, ini Peggy ya? Iya, itu Peggy Setiawan yang di Cianjur beda. itu. Ini Peggy Setiawan. Iya, Peggy Setiawan yang di Emang Cianjur. Peggy Setiawan itu sama-sama di Cianjur juga orangnya? Iya, itu akun Peggy Setiawan, Oh, Speed iya. Tracker itu, Speed sebelum Tracker. dirubah. Heeh. 2017 itu. Atau ada akun lain yang jelas itu fotonya, profilnya itu kan Peggy Setiawan yang di Cianjur itu fotonya. Oh iya. Iya, nulis apa Kak? Ibu tahun 2017 ya. Iya. Ayah, ibu, maafkan anakmu ini yang sudah terlanjur bejat. Bukannya aku ingin menjadi seorang BNGSAT, hanya saja aku sedang tersesat dalam roda kehidupan yang amat berat. Ya, jadi kalau analisa saya Kak, Mm-mm. itu kan status itu seperti galau. Mm-mm. Seperti menyadari bahwa dia ini sedang melakukan kesalahan. Mm-mm. Sedang terjerumus ya. Mm-mm. Ya, di permasalahan yang amat berat. Iya. Apa ya kesalahan yang Mungkin amat putus berat? cinta, ya kan kita nggak tahu ya. Iya, iya. Apa ya? Iya, kita nggak tahu kan masalah Iya. dia. Apakah putus cinta? Tapi kalau putus cinta kan nggak seberat itu. Mm-mm. Ya. Apalagi dia ganteng itu. Mm-mm. Ya nggak? Ya cari aja lah cewek yang cantik di sini kan banyak tuh yang ngerekam ini kan. Ya, kalau hanya cinta ya. Iya. Ya malah saya khawatir itu kayak semacam peristiwa-peristiwa yang sangat disesali ya, yang ada hubungannya dengan Vina. Saya khawatir seperti itu ya, status dia ini kan. Saya khawatir karena ini netizen tuh kok mencurigai ke sana semua Iya, kan. semuanya kesana semua. Iya, Makanya saya penasaran. gitu. Aku pengen undang podcast. Iya. Boleh itu Iya. Kak diundang. Heeh. Kenapa nih kamu nulis status begini dulu Iya, ya nggak? kan biar kita nggak curiga ya. Betul, biar kita nggak diklarifikasi. curiga. Iya, biar diklarifikasi. Iya, biar pokoknya netizen semua nggak itu kalau curiga. diklarifikasi kan clear Kak ya. Iya, clear dan jelas. Oke. Ya, Nah, terus? terus dia ada statusnya gini, Peggy Speed Tracker. 2 kali malam takbir nggak bareng seorang ibu. Anjir. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2018. 2018 berarti 2 tahun. Itu berarti tahun 2017 sama tahun 2018 dia nggak sama ibunya gitu takbirannya. Kejadian tahun 2016. 2016. Bener juga sih kalau kejadian 2016 ya. Ini kan analisa kita ya. Iya, pendapat. Bener, iya pendapat. Jadi kalau kejadian kalau dihubungkan, apakah 2 tahun dia tidak berlebaran dengan ibunya, ya? Nah berarti dia itu kan gini Kak, dia di Cianjur, ya orang tuanya namanya Cecep itu, ada ibunya loh Kak, ada istrinya Cecep, ada ibunya Peggy. Lalu kalau dia menulis status begitu, kan membantah seolah-olah ibunya itu bukan dia Kak. Bener nggak? Seolah-olah ibunya itu berada di tempat lain. Karena kan nggak sama ibu. Di Cianjur, si Peggy Setiawan itu sama bapaknya, sama ibunya. Cuma netizen itu bukan ibunya, itu bukan bapaknya. Pak Cecep itu katanya supirnya, mantan supirnya kan itu. Mantan supirnya bapaknya Peggy kan itu. Nah kalau ibunya itu orang dekatnya kan itu. Nah lalu ya, tapi dia sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah bapaknya dan ibunya. Jadi Peggy Setiawan itu tinggal di Cianjur itu bersama bapak dan ibunya. Lalu bagaimana kalau dia menulis status ya 2 kali lebaran tidak bersama ibunya? Iya, padahal tinggal bareng ya. Iya. Bingung nggak? Bingung juga sih ya. Iya, bingung juga kalau benar itu akunnya dia ya. Iya, bingung juga. Iya. Artinya gini, berarti dia bantah sendiri bahwa yang diakui adalah Pak Cecep bapaknya, yang ibu Elis kalau nggak salah ya namanya itu. Saya lupa namanya lah. Kalau istrinya Pak Cecep itu adalah ibunya dia, sementara dia menulis status ya 2 kali lebaran tidak bersama ibunya. Berarti ibunya yang mana, Kak? Apa ibunya yang di Cirebon? Kan kita nggak tahu. Ya lagi-lagi polisi ini kalau sudah rame di media sosial begini ya harus segera sih sebenarnya. Jadi mamanya yang mana? Di sini. Iya, harus segera menindaklanjuti supaya kasus ini terang benderang.
Kasihan Peggy Setiawan yang di Cianjur juga dicurigai terus loh sama netizen. Ya, tapi kalau sudah diperiksa dan hasilnya itu memang tidak terlibat kan bagus, clear. Ya enggak? Tinggal umumkan tuh penyidik ya. Peggy Setiawan Cianjur sudah kami periksa 2 hari berbagai alat bukti dan memang tidak terlibat, kan bagus, iya, clear. biar melepaskan kecurigaan netizen ya, biar nggak dituduh-tuduh terus, kan nggak enak dituduh-tuduh terus. Dituduh tapi nggak melakukan kan nggak enak ya. Pokoknya Kak, saya ini bukan ke Peggy saja. Siapapun ya warga negara yang dituduh dipaksakan tidak melakukan kemudian dituduh melakukan, saya juga geram. Bukan ke Peggy ini aja, bukan. Kalau saya secara pribadi nih ya. Iya, sikap saya seperti ini ya kan? Jadi bukan berarti ini Peggy bebas, tangkap itu enggak. Polisi harus profesional. Kalau salah ya tangkap. Kalau salah tangkap tidak salah ya itu ya. bebaskan. Kalau benar ya jangan. Kalau nggak salah jangan ditangkap kan itu. Dan kalau diperiksa saja ya boleh untuk menggali ya, tapi jangan ditahan kan gitu. Intinya ini biar semuanya terang benderang, biar terungkap pelaku yang sebenarnya itu siapa, DPO yang sebenarnya itu siapa gitu Kak. Kan malu nih Polri kalau nggak sampai ketangkap. Udah viral. Tapi menurut saya pelakunya pasti ketangkap karena kan kepolisian kita luar biasa hebatnya. Betul. Iya, canggih. Justru saya masih berharap karena kita berharap ke siapa lagi? Polisi itu satu. Iya. Nggak ada polisi swasta. Iya benar. Iya, satu. Jadi satu. cuma Polri kan? Iya, kita apa kan minta perlindungannya mereka kita ya. Betul. Nah, Kita aja kalau ada apa-apa pasti ke Polri kan? Iya, aku juga kecurian langsung ke Polri. Iya, benar. Jadi kita Nah, terus gitu sekarang kita bacain komentar-komentar dari netizen ya. boleh. Nggak tahu ini benar apa enggak, namanya juga netizen kan. Iya. Makanya ini semua harus ditemuin terus itu klarifikasi biar tidak ada komentar-komentar seperti ini. Betul. Kan enak dilihat ya. Nah, terus begitu ada yang komen nih dari netizen. Saya warga Cirebon asli. Saya tahu betul kalau Peggy Setiawan Cianjur adalah anak Bupati Cirebon yaitu Pak Sunjaya. Kenapa saya bisa tahu? Karena dahulu saya mantan Timnes, relawan pemenang Pak Sunjaya waktu Timses, iya, mencalonkan diri, cadel Pak aku. Mencalonkan diri jadi bupati. Ayo tes DNA kalau nggak percaya. Oke, sebenarnya polisi Cirebon juga udah mengetahui, namun karena bungkam titik-titik, apalagi Sunjaya sebelum jadi bupati ada seorang jenderal punya power, makanya aman dan lancar bikin skenario yang palsu ini. Ayo Pak Polisi, apa perlu negara kita copot aja perkumpulan atau aristokrat kalian minta daripada kinerjanya bisa dibungkam. Netizen. Itu komentar di ini ya, komentar media sosial YouTube mungkin ya. Iya, tapi viral di TikTok. Viral di TikTok karena di capture dan di post oleh Muhammad Kurnia ini. Oke. Iya, kayak gitu. Nah, itu udah di tes DNA belum sih? Katanya udah di tes DNA. Katanya udah dites DNA, diinisiasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, katanya sih udah dites DNA. Dan hasilnya katanya sih 98, sekian persen Cecep itu adalah ayah biologisnya. Cecep? Iya, yang tinggal di Cianjur itu. Kan kalau di situ kan ngomong bahwa Peggy Setiawan ini dia yakin karena mantan tim sesnya anaknya mantan Bupati Sunjaya kan itu. Kalau di situ komentar itu. Iya. Nah, tetapi di hasil tes DNA itu katanya ya itu bukan anaknya atau identik anaknya Cecep yang di Cianjur. Kan sekarang Peggy Setiawan ini lagi di Cianjur kan? Iya. Di Cianjurnya sejak kapan kan saya nggak tahu. Apakah sejak kejadian 2016 kemudian di Cianjur kan kita nggak tahu. Karena dari riwayat Facebooknya itu 2016 itu nggak ada Kak. Tahunnya 2017 saja. Nah, jadi hasil tes DNA-nya ya kita sebenarnya nggak tahu. Orang yang melakukan juga bukan polisi. Yang melakukan kan dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, hasilnya itu bukan? Hasilnya anaknya Cecep. Bukan anaknya Pak Sunjaya, bukan. Iya, anaknya Cecep. Cecep. Nah, tapi informasinya Cecep itu mantan supirnya Sunjaya. Oh gitu? Iya, coba ada lagi tuh statusnya lagi kan. Oh iya, dia dititipkan di bekas sopirnya di Cianjur. Kata tetangganya, nanya diakuin dia keponakannya, tapi pas klarifikasi bilang anaknya.
Iya ya? Iya kan? Iya. Saya jadi bingung, udah kalau menurut aku mah harusnya segera klarifikasi ya Kak. Iya, Peggy segera Setiawan diperiksa. itu ya. Iya, Iya, segera dan diperiksa. klarifikasi biar kita biar netizennya nggak curiga kan. Betul. Iya, sayang sekali kan namanya kalau dicurigain terus ya. Betul, kasihan. Kasihan. Mau buka usaha apa juga jadi susah kan. Mau Betul. kerja juga susah. Pokoknya kemana-mana juga dicurigai. Itu Kemana-mana pasti dicurigai. kemana-mana dibidik kamera netizen itu. Iya. Iya. Nah, terus Kasihan. itu viral juga nih yang tadi kan Pak Tony bilang nggak tahu si Peggy Setiawan itu orang Cirebon atau bukan dari tahun berapa. Tapi dia di sini lulus dari SMK Negeri 1 Mundu Cirebon Tahun berapa Kak itu? 2016. Artinya riwayat Facebooknya Peggy Setiawan yang di Cianjur itu, di situ menulis update ya, bahwa lulusan SMK Negeri 1 Mundu Cirebon ya. Iya. Nah, Berarti dia di Cirebon. iya dong berarti ya. Ya kan kalau ada riwayat Kan Facebook. baru lulus kan? Iya, Baru 2016. Ya berarti saat kejadian dia di Cirebon dong. Iya. Jadi kan Pak Tony nanya sejak kapan di Cirebon. Nah, terus ada juga nih, mulai kuliah di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Tahun 2013. Iya. Iya, 2013 mulai sekolah, 2016 lulus ya. Ya, ini kan Cirebon. gini, kalau saya jadi penyidik, ini kan petunjuk. Pertama, dia petunjuknya adalah anggota geng motor. Lalu dia tinggal di Cianjur. Ya, Kak. Iya. Nah, kemudian ada petunjuk bahwa dia pernah di Cirebon gitu loh, sekolahnya. Bener nggak? Iya. Nah, dari status atau dari update Facebook itu. Nah, kalau saya jadi penyidik, ya tentu untuk meminta dia untuk klarifikasi atau diperiksa, ya wajar-wajar saja. Ya, untuk memastikan bahwa karena tadi banyaknya netizen sudah mengarah ke dia kan itu. Ya, bukan berarti memeriksa karena desakan netizen, ya. Tetapi karena ada petunjuk anggota geng motornya itu. Ya. Nah, karena dalam putusan pengadilan diantaranya itu ribut geng motor. Ya boleh dong kan curiga ketika ada anggota geng motor diperiksa. Ditanya ya. Ya, kalau dia ngomong di Cianjur terus selama ini dia di Cianjur, tuh ada bukti petunjuk bahwa dia pernah bersekolah di SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Kan jelas tuh kan. Ya, artinya ada alasan lah ya bagi penyidik untuk memeriksa dia. Betul nggak, Kak? Betul. Iya, bukan tanpa alasan kan, Iya, bukan iya. tanpa dasar. Nah, netizen hebat juga, ketemu-temu aja lagi ya. Iya. Bisa ketemu Ini saya aja. mah menganalisa postingan netizen aja ini. Iya. Kita ini. Kita hanya berpendapat ya, kita kan yang bisa menentukan benar dan salah. Sekali lagi, Betul. kita hanya berpendapat, boleh dong sebagai masyarakat berpendapat Iya. ya Pak ya. Oke, nah terus dari itu, jadi siapa nih menurut Bapak nih, kira-kira? Ya kalau menurut saya sih gini. Saya jelasin ya, Kak. Dalam putusan pengadilan ya ada CCTV yang belum dibuka. Tapi CCTV-nya ada? CCTV-nya itu ada itu karena dikatakan oleh saksi ini namanya Dodi Irwanto polisi dan Gugun Gumilar, dua-duanya ini anak buahnya atau rekan kerjanya bapaknya korban, bapaknya Eki namanya Parudiana. Dua orang ini mereka memberi kesaksian bahwa telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Saya khawatir nih CCTV ini isinya terang mengenai pembuangan mayat. Karena CCTV itu informasinya itu didapat dari jembatan Talun yang menyorot ke pembuangan mayat itu. Artinya kalau CCTV ini dibuka, kalau benar kesorot dalam gambarnya itu ada lagi buang mayat, satu pelaku saja kan yang lagi buang mayat kena semua kan, Kak? Artinya kalau pelakunya siapa, yang paling gampang CCTV harus dibuka. Iya dong. Ya. Nah, ini kenapa nggak dibuka kan? Kenapa tuh? Ya karena ya saya sih mencurigai ditutup-tutupi. Karena keburu 8 orang yang sudah diamankan itu. Kan viral tuh pada dianiaya ya, mengaku dianiaya waktu itu viral. Mungkin udah keburu ditahan, CCTV dapatnya belakangan, begitu lihat, lah ini pelakunya beda, bukan yang ini, yang 8 kan? Ya sudahlah, nggak dijadikan barang bukti lagi. Saya khawatir seperti itu tuh kan. Makanya supaya kecurigaan masyarakat termasuk kita ini tidak seperti itu, ya dibuka CCTV-nya. Nah, terus yang kedua ada 6 handphone, Pak. 6 handphone dalam putusan pengadilan itu disita sebagai barang bukti yang putusan tahun 2016. Oh, yang dulu di itu? Ya, yang atas nama 8 terpidana itu kan. Nah,
Ada 6 handphone yang disita. Dan dari 6 handphone itu ada handphonenya Pina. Tidak dibuka juga handphonenya. Nggak mungkin dong, pasti dibuka. Nah, harusnya kita semua watak manusia, ya tipikal manusia itu kan orang penasaran. Ya nggak? Pasti dibuka. Makanya dalam putusannya itu tidak ada keterangan mengenai dari handphone. Artinya tidak dibuka. Nah, kalau aku kan ya toko bunga ya, kalau Pak Tony kan pengacara profesional. Biasanya kalau misalkan korban itu sampai meninggal gitu, dibuka nggak? Apanya? Dibuka nggak handphonenya? Kalau misalkan polisi menemukan kasus kayak Vina gitu, dibuka nggak handphonenya untuk menyelidiki? Ya harus pasti dibuka. Harus kan, bukan? Harus. Bukan. Hanya iya, di mana-mana kalau ada peristiwa ya kejadian, apalagi meninggal, cari petunjuk sebanyak-banyaknya. CCTV ada enggak? Digeledah, lihat handphonenya ada enggak, ya enggak? Lalu dilihat siapa yang terakhir yang terakhir ketemu, siapa yang ada musuh siapa, dia kan bermusuhan dengan siapa, kan itu. Ada masalah dengan siapa, semua handphone dibuka, termasuk media sosialnya kan itu. Nah, ini kok tidak dibuka kan? Jadi kita akhirnya curiga kan? Benar enggak? Iya dong, curiga. Yang mengamankan pertama kali itu siapa? Mengamankan pertama kali 8 pelaku adalah Pak Rudiana, bapaknya korban. Kuncinya di situ dulu. Kalau tadi kan yang Peggy Setiawan, Egy Rian Prayoga, itu kan hanya analisa di media sosial ya. Tapi kalau yang ini berdasarkan putusan pengadilan nih Kak. Oh, di putusan pengadilan ditulis Ada. kalau CCTV-nya ada tapi tidak CCTV-nya dibuka. ada belum dibuka. Ditulis Ada tertuang. tulisannya CCTV ada tapi Iya. belum dibuka. Nanti saya kasih ya. Saya screenshot, nanti saya kirim keterangan dua saksi itu. Termasuk barang bukti 6 handphone juga dalam amar putusan. Nanti saya kasih, saya screenshot, saya kirim. Itu udah tersebar? Belum. Oh, belum. Iya, tapi nggak apa-apa. Karena itu putusan pengadilan itu terbuka untuk umum, bisa diakses oleh siapapun, kan? Ya nggak apa-apa, boleh di publish juga boleh. Nanti saya kasih. Oke, kalau itu kan pendapat Pak Tony. Kalau menurut Peggy itu siapa? Nggak tahu, saya juga nggak kenal. Saya juga bingung kalau ditanya gitu. Iya, bingung juga ya. Bingung juga. Oke, nah terus segitu pesannya Peggy ini buat orang yang pelaku sebenarnya? Ya semoga kalau misalkan mereka memang benar ya, tolong klarifikasi lah. Misalkan dia memang salah ya harus bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan seperti itu. Jangan sampai ada korban yang ambing hitamkan gitu. Iya, kasihan. Kan nanti ada kayak Peggy lain kan tersangkakan lagi kan. Kalau pelaku yang sebenarnya itu tidak segera ditangkap. Iya. Kan gitu. Iya, Pasti insya Allah semuanya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan kita berdoa semua ya. Kita doakan, kita support. Saya pribadi akan support polisi yang menangani kasus ini. Jika memerlukan informasi-informasi ya, atau saya juga mendapatkan informasi, pasti nanti saya sampaikan Kak. Iya. Support. Maksudnya biar segera diakhiri nih. Bikin gaduh ya. Sampai berapa bulan itu kan? Iya. Ya, pemberitaan kasus Pina terus kan. Lumayan kan kita. Lama banget. Iya. Terus itu netizen dia curiga itu, curiga ini. Kasihan juga orang yang nggak salah ya, kayak Peggy juga ini kasihan ya. Biar segera berakhir. Iya. Tapi Peggy hebat tuh, kok bisa legowo gitu ya? Ya, dia legowo, nggak marah, nggak dendam. Hebat. Kok bisa ya? Karena saya belajar ikhlas, jadi apa yang mereka lakukan ya terserah aja. Saya nggak bisa ngebalas di dunia, mungkin nanti di akhirat biar Allah yang balas seperti itu sih. Mantap. Keren kan? Keren. Keren. Nah, terus gitu ya, kemarin nih kan aku kan ngikutin juga tuh yang kemarin. Nah, aku tuh ngikutin kemarin tuh lewat di FYP. Yang kemarin terakhir kalian di mana? Metro ya? iNews. Nah, iNews itu kan situ kan aku lihat kan. Nah, lagi debat tuh Pak Tony. Iya. Nah, sama Rasman. Nah, itu pengacara kamu tadinya. Oh bukan, saya emang nggak tahu tuh. Ah, nggak kenal. Nggak tahu. Itu bukannya katanya dia mau jadi pengacara Peggy, pernah? Apa mau jadi pengacara Peggy atau pernah sih? Saya bingung. Gini, Rasman itu waktu awal-awal Peggy baru ditangkap, itu pernah menghubungi Ibu Yanti. Ibu Yanti ini ketua tim pengacara Peggy. Ya, katanya ingin masuk jadi pengacaranya Peggy. Tapi ditolak oleh Ibu Yanti karena saat itu ya Ibu Yanti ini memang sudah banyak pengacara yang dari Cirebon, Indramayu, Bandung kan. Ya sudah banyak lah. Jadi ditolak. Setelah ditolak kok jadi nyerang balik gitu loh ya. Artinya nyerang balik itu begini. Selalu mencecar Peggy kan.
Ya, agar ditangkap lah apa masalah tato aja kan, tangkap lah apa kan Iya itu. tuh, saya mau nanya tuh, Iya. yang masalah tato nanti. Oh berarti itu nggak kenal ya sama Peggy? Ya enggak, Saya kira itu mantan pengacara atau apa gitu, ada masalah makanya berantem. bukan. Bukan berantem sih, apa kayak kemarin kayak dicecek gitu kan? Debat. Memang Rasman ingin jadi pengacaranya Peggy, namun tidak kesampaian, ditolak. Kan tidak bijak. Kemudian kalau awalnya ingin jadi pengacara dia, apa yo motifnya? Waktu jadi pengacaranya dia, pingin jadi pengacaranya dia, kan tujuan dia tentu mau menyelamatkan. Iya. Seorang pengacara itu punya dua untuk bisa menjadi pengacaranya orang lain itu. Satu karena keyakinan, yang kedua sesuai dengan hati nurani. Keyakinannya, saya jadi pengacaranya Peggy. Keyakinan saya, Peggy tidak bersalah. Peggy tidak melakukan. Dan sesuai nurani, saya cocok. Makanya Lalu mau jadi kemudian, pengacara iya, makanya jadi pengacara. Lalu pertama kali Pak Rasman mau jadi pengacaranya Peggy. Kalau kita pakai analogi tadi ya, pakai contoh tadi, harusnya berarti Pak Rasman meyakini Peggy ini bukan pelaku. Bener nggak? Makanya dia mau awalnya mau jadi pengacaranya Peggy. Kan begitu? Iya harusnya begitu, seperti Pak Tony kan? Iya. Mau jadi pengacara dia nusulin dulu salah atau benar nih orang, Iya. ya kan? Nah, tapi kenapa setelah ditolak, kok dia begitu yakin bahwa Peggy pelakunya? Dia juga ya? Nah, jadi kan sebagai pengacara, ya dulu keyakinannya bagaimana pengen jadi pengacaranya Peggy. Kalau sejak awal, dia yakin adalah Peggy pelakunya, kan gitu. Lalu dia mau jadi pengacaranya Peggy. Jangan-jangan kan? Ya, jangan-jangan ada tujuan lain, ingin masuk ke Peggy sebagai pengacaranya. Untung saja ditolak sama Ibu Yanti. Kalau sekarang jadi rame begini kan, saya bersyukur akhirnya ya. Untung saja ditolak. Bayangkan kalau saat itu diterima. Bayangkan guys, bayangkan. Bener nggak? Berarti Nggak? satu tim Pak Tony itu, kalau keterima. Iya. Satu tim. Terus, iya aku mau tanya, tato itu sejak kapan tuh tato? Ini 2016, ini 2016. Bohong kamu. Ya kan gitu Rasman. Iya. Bohong ini. Penyidik harus terbang ke mana? Inggris, ke Inggris Palace. katanya. Untuk ngecek tatonya pemain bola itu sejak kapan? Ya alah. Gila. Suruh ngecek ke sana ya. Oh dia suruh penyidiknya ke Inggris? Iya, itu dalam di tayangan Ayu Situra bersuara itu. Ya, penyidik harus terbang ke Inggris. Ya, untuk mengecek pemain bola siapa? Wilfried Zaha. Wilfried Zaha itu apakah tatonya sejak 2015? Apakah tatonya sejak 2018 ya? Kan itu. Oh dia ngomong tuh di TV kayak gitu? Iya. Pak Otto aja Jessica katanya ke Australia katanya kan gitu. Nah, masa ini enggak kan itu penyidiknya? Ya biarin aja kalau penyidiknya mau ya terbang ke sana jalan-jalan. Iya, hanya untuk mengecek tatonya Wilfried Zaha ya, hanya untuk itu. Tapi setelah dicek, misalnya benar atau tidak benar, ada hubungannya nggak dengan pembunuhan? Kan nggak ada. Iya, itu yang mau saya tanya, hubungannya apa sama pembunuhannya itu? Ya nggak tahu. Bintang itu. Nggak tahu. Ya juga bingung kalau ditanya itu. Oh, kalau menurut KPG itu kenapa ditanyain tatonya? Saya juga nggak tahu. Kenapa tuh kalau Bingung. ditanyain? Itu ditanya sama Peggy, ini ada hubungannya nggak dengan satu komunitas ya yang kerap melakukan kejahatan, tindakan pidana atau kriminal. Itu ya jawab oleh dia. Ya tidak tahu karena dia membuat tato hanya terinspirasi oleh pemain bola. Kan gitu. Iya. Tahun 2000. Kapan tato dibuat? Tato dibuat 2015. Kan itu. Nah, makanya Rasman 2015 itu Wilfried Zaha belum ada tatonya kan gitu. Dia tahu dari mana ya? Nggak tahu dari mana. Mungkin searching. Searching Oh, di Google. Di Google ada. Rasman kan nunjukin handphone. Ini di handphone data kan. Ya. Itu tahun 2015 belum ada. Dia ada mulai di leher itu tahun 2018. Datanya dari mana? Dia searching kali. Iya. Nah, saya kan nggak ada waktu juga waktu itu untuk searching ya. Kalau saya ada waktu untuk searching, saya searching lagi. Ternyata netizen menemukan ya Wilfried Zaha sejak 2015 sudah ada tatonya. Udah ada. Sudah ada. Bapak nggak boleh ngomong gitu. Waktu nggak ada waktu. Bapak enak kliennya banyak. Ada kliennya ada Peggy. Mungkin kalau dia nggak ada klien, jadi punya banyak waktu luang. Untuk searching itu Untuk ya. searching iya. Ya kan mungkin ya kan? Ya mungkin. Kalau nggak kan searching itu kan butuh waktu Pak. Iya. Iya, Butuh artinya waktu. mencari-cari kesalahan orang. Butuh waktu, semuanya iya, butuh waktu. sementara saya nggak ada waktu untuk membela
Peggy kan Iya. ya terus waktunya. Kalau bapak nggak ada kerjaan, mungkin ada waktu nggak bela Peggy ya kan buat searching kan. Betul. Waktu uangnya banyak. Tapi benar apa enggak yang dia searching? Nggak tahu. Memang nggak kesorot sih sama Iya, kamera itu. yang ditato waktu itu tahun berapa sebenarnya, jujur? Ini 2015 yang ini 2016. Itu pasti ya, jujur ya? Pasti. Dan padahal saya nggak hanya terinspirasi dari pemain bola tersebut, namun saya pada dasarnya suka tato. emang Terutama suka buat Messi kan, namun Messi kan di sini kan apa ya, matahari tuh. Hmm. Nah, matahari kalau saya kan milihnya bintang seperti itu. Ada buktinya nggak tuh? Dan saya juga lebih suka Leonardo tuh. Oh, Yang suka bola. vokalis enggak Leonardo tuh Onat tuh yang mantan vokalisnya Killing Mindset tuh. Dan saya suka sama dia. Jadi ya waktu itu kan wah itu dia kok masih di band Killing Mindset tuh. Nah, saya ngefans banget sama dia. Jadi bukan hanya terinspirasi dari pemain bola Wipit Jaha, namun saya juga emang suka tato dari situ. Jadi seperti itu. Nah, saya bisa ngomong Wipit Jaha tuh karena saya sering main PS tuh. Jagoannya tuh Wipit Jaha. Seperti itu. Makanya tahu ya? Iya. Ada buktinya nggak tahun berapa itu tato? Mana? Ini 2015, ini 2016. Nggak, buktinya ada nggak? Di Tegalaga nih bikinnya ada. Hah? Bikin Tegalaga. Oh, di Daga. Iya, di Daga. 2016 ini, yang ini Ada 2015. fotonya nggak pas bikin? Ada. Ada fotonya? Ada. Tahunnya ada? Ada deh, Bu. Oh, nanti kirimin ya? Boleh. Lihat. Coba lihat. Aduh. Ya ini saya searching nih. Heeh. Kapan Wilfried Zaha Belum pikir. bikin tato? Jadi kalau berdasarkan hasil ini searching, Wilfried Zaha ini mempunyai tato ini sejak 2015, bukan 2017 yang waktu disampaikan Rasman ya. Artinya kan mungkin Rasman menemukan yang 2018 kalau searching ya, lalu ditunjukkan kan itu. Artinya tidak utuh, tidak semua, tidak komprehensif. Tapi KPG kenal sama Pak Rasman itu? Enggak sama sekali. Enggak kenal sama sekali. Tapi pas kemarin ketemu gimana? Ya saya juga senyum-senyum aja sih, orang nggak kenal. Mau nanggapinnya gimana, orang bingung gitu. KPG nggak nanya kenapa kok dinyalain saya, dulu kan bapak kan mau jadi pengacara saya gitu, nggak ditanya. Oh, buat apa nanya? Kan ngobrol, aku mah cuma ngobrol. Kan nggak ada perlunya gitu. Iya juga sih. Nggak ada perlunya. Nggak ada untungnya ya. Nggak ada untungnya gitu. Ya, biarin aja dia mau mencabut saya, biarin aja saya seperti itu. Kan Tapi saya bingung aja apa yang bikin dia yakin kalau misalkan KPG dia bilang kan katanya bisa dipenjara lagi ya. Iya, seperti saya juga bingung urusannya. Tapi pas ketemu gimana, senyum-senyum nggak? Saya mah senyum aja, dia mah nggak senyum, diam aja. Dia mah diam aja biasanya. Kalau saya mah Dia ya kan ada senyum. ngomong kan ya kalau misalkan KPG itu bisa tertahan lagi ya. Pernah dia Benar ngomong. ya? Itu bisa nggak tuh Pak Tony? Gimana? Kan Rasman bilang katanya menurut dia atau apa kalau misalkan KPG itu bisa jadi tertahan lagi. Pertama karena dalam putusan pengadilan pada amar nomor 5 pra peradilan itu dinyatakan bahwa tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini termohon waktu itu ya, dalam hal ini penyidik ya termohon. Nah, berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon ini Peggy Setiawan kan. Jadi segala keputusan lebih lanjut dengan penetapan tersangka itu nanti dinyatakan tidak sah. Itu sudah terkunci dalam putusan pengadilan. Kok dia bisa hebat gitu ya? Bisa bilang mungkin ketahan lagi ya? Siapa? Pak Rasman? Rasman, iya. Ya nggak tahu dia. Makanya kan gini ya, kalau saya itu kan berdasarkan putusan berstatement seperti ini. Nah, terus kabar baiknya Pak Kabar Eskrim ini kan menyampaikan di media bahwa sekarang ini lagi menyelidiki ya kasus ini mulai dari awal lagi ya, dan tidak fokus ke Peggy ini tidak fokus ke Peggy lagi sudah. Artinya ada dua nih, satu menyelidiki dari awal bagaimana sebenarnya yang terjadi kasus itu, yang kedua adalah mencari DPO di luar Peggy, Orang sebenarnya gitu. iya yang sebenarnya. Iya, Jadi kan itu Peggy-nya- artinya kan Peggy-nya kan udah dibebasin, berarti udah nggak dicari lagi. iya nggak dicari lagi, itu udah disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim. Jadi apa yang dikatakan Rasman ya biarkan saja lah, biar senang lah. Kita nggak usah bantah lagi lah, susah kan. Iya. Setiap orang punya cara pikir beda-beda, Iya. pendapat beda-beda, bebas dong ya. Bebas. Nah, tapi itu netizen kan saya lihat kan, dia bilang yang dia marah itu katanya karena apa yang muka dia diganti kodok sama netizen. Kamu jangan ketawa, saya prihatin loh. Kasian kan ya?
Kasihan loh, nggak boleh gitu kan netizen ya Pak ya? Nggak boleh, harusnya sih. Iya. Ya tapi kan kita nggak bisa mengendalikan netizen. Iya. Nggak bisa melarang netizen. Iya. Diganti kodok terus apa lagi? Dia bilang, oh ya ampun yang dia bilang itu saya dibilang mati, maaf. Ya kan? Iya, meninggal dunia. Iya meninggal dunia, ada fotonya gitu ya? Itu Iya, sama ada netizen itu. ya? Ada Kok itu. bisa ya kayak gitu ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ada tulisannya? Iya. Oh kasihan ya, bisa gitu ya? Iya, ya nggak tahu kenapa netizen. Iya, kok Mungkin bisa gitu? saking apa ya, mungkin ke Rasman. Iya, bisa jadi saking sukanya Pak. Iya, Kita kan harus mungkin. positive thinking jadi Iya. orang. Terus ada lagi yang dia bilang, itu di TV dia bilang gini ya, itu kemaluan saya dijahit. Yang jahit siapa sih? Adanya jahit nggak sih? Saya jahit piyama. Oh, Dia bukan ketawa. saya ketika Dia bukan ketawa. ketika kemaluan saya dijahit, saya jadi ingat Kak Denis. Siapa yang jahit, saya tanya dia nanti kalau dipanggil. Bapak nonton ya videonya ya? Bapak nonton videonya? Ya bukan lagi, saya berada di studio. Oh, Itu di sama play. siapa, saya narasumbernya juga. Ah, Iya. dia ada di situ aku lihat. Ada. Tapi kok saya lihat nggak ketawa waktu itu. Saya tahan Kak. Kayak enak. Ya Iya. benar. Tapi muka saya kesorot juga itu sama kamera. Iya, dikomentari juga sama netizen. Oh, itu Pak Tony katanya nahan ketawa. Tahu netizen. Iya, ini bukan ngatain ini ya, bukan ketawain Rasman ya, tapi Iya. ketawain gue ya. Padahal soalnya yang ngejahit itu fotonya itu mukanya kayak saya bukan sih itu. Coba lihat videonya Nam. Ada sih videonya saya. Jadi, Aku mau klarifikasi loh. Iya. Itu bukan saya. Oh. Karena saya kan jahit ini piyama, jahit baju, bukan jahit celana dalam. Tapi netizen tuh gini, kalau Rasman komentari Rasman itu semua itu pada nyebut nama Kak Denis. Iya, kenapa tuh ya? Ya, baca kan? Iya. Baca nggak ya? Iya. Baca. Ya nggak tahu, mungkin yang jahitnya kali. Sampai mikir, apa saya lupa ya kan kalau misalkan saya kan sejak hamil itu ingatan saya kan agak-agak pudar ya. Enggak kok, sama sekali enggak. Saya ngejahit piyama, nggak pernah ngejahit kemaluan orang, mohon maaf. Iya. Jadi di dalam videonya itu lagi dijahit terus Rahmat kan? Karena Ya videonya itu. Iya, karena Nggak tahu kan. kejahit apanya kan? Ya. Ya. Dia kaget. Mukanya muka kayak muka saya itu ya. Harusnya saya yang marah tuh ya. Saya sedih tuh. Jangan gara itu saya berat jodoh tuh ya. Gitu. Videonya itu saya mau klarifikasi apa ya? Itu bukan saya. Saya nggak pernah tuh jahit kemaluan orang. Swear. Benar. Ya, ya udah berarti sudah klarifikasi. Klarifikasi kan kita harus klarifikasi, takutnya netizen nuduh saya. Soalnya pada nge-tagging saya videonya. Iya. Makanya kok saya bilang saya jadi curiga yang jahit ini siapa? Kalau benar kan Iya. itu. Jadi ini Pentingnya klarifikasi ya ya. netizen karena disebut-sebut terus ya Kak Denny sudah klarifikasi nih. Tidak pernah menjahit kemaluan. atau kolok siapapun di Iya. sini. Belum pernah sejarahnya. Iya kan? Udah klarifikasi udah clear ya. Clear. Tadi Pak Tony duduk saya kirain ya. Ya, Berpendapat. karena nama Kak Denny disebut-sebut oleh netizen. Ya. Jadi pokoknya bukan masalah dari mulai ngomongin jahit kemaluan apa. Jadi sejak awal itu kalau sudah Rasman ngomong kan ya kontennya itu selalu nyebut-nyebut nama Kak Denis kan. Nah, terakhir yang kemarin yang rame masalah muka saya kok diganti muka kodok kan gitu. Saya ya kok Rasman meninggal dunia kan gitu ya. Nah, kemaluan saya kok dijahit kan gitu. Nah, semuanya itu di komentar-komentarnya ya ada ngetek Kak Denis. Saya juga bingung kenapa. Yang intinya sekarang saya udah klarifikasi, saya tidak pernah menjahit kolor atau kemaluan siapapun di dunia ini. Ya termasuk dia. Itu bukan saya. Oke deh, makasih banyak ya Pak Tony udah kesini. Ya, Apalagi terutama makasih. Kak Peggy. Sama-sama. Selamat atas kebebasannya. Amin. Banyak banget yang ngefans sama Kak Peggy. Amin, amin. Ya, nah kalian semua harus follow sosmednya Kak Peggy ya. Tuh, mama saya juga ngefans sama Kak Peggy. Semuanya ngefans dan saat Kak Peggy keluar semuanya bersorak gembira. Amin. Oke. Karena menurut aku orang baik itu pasti jalannya baik Amin. juga. Nah, namanya kebohongan kalau dikubur pasti ketahuan juga. Iya, setuju? Setuju. Iya. Oke, sampai sini dulu. Nah, Kak Peggy habis ini juga bikin YouTube. Siap, insya Allah. Ya, bikin YouTube, bikin Ya. IG, aktif di TikTok, semuanya sosmed. Oke,
Kita dukung Kak Peggy terus ya sampai sini ya. Oke. Thank you kakak udah kesini. Oke guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, terus sebarin videonya guys ya. Oke, bye. Bye. Assalamualaikum.